Bab 401, Saling Berhadapan, Kejadian Tak Terduga Terjadi. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Mendengar perkataan Luo Chen, beberapa murid di sekitar tidak dapat menahan tawa pelan. Mereka cukup berpengetahuan dan mengetahui beberapa hal yang terjadi di Mengtian Gudi, dan sekarang mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengarkan Luo Chen mengatakan hal ini. Bagaimanapun, di Mengtian Gudi, Xiao Lai berencana untuk membunuh Luo Chen dan yang lainnya, dan bahkan orang-orang dari aula perburuan keluarga Xiao pun diberangkatkan, tetapi hasil akhirnya adalah seluruh aula perburuan keluarga Xiao musnah. Lai sendiri ketakutan dan melarikan diri dari Mengtian Gulen. Luo Chen tiba-tiba mengungkit masalah ini sekarang, yang tidak lain adalah merobek luka Xiao Lai dan menaburkan segenggam garam di atasnya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Lai, ingin melihat bagaimana putra kedua dari keluarga Kaisar Xiao akan menanggapi. Luo Chen, mendengar perkataan Luo Chen, Xiao Lai menggertakkan giginya, dan kemarahan di matanya meledak, seolah-olah dia akan membakar Luo Chen menjadi abu. Apa yang terjadi di Mengtian Gudi dapat dikatakan sebagai tamparan di wajahnya, dan sekarang Luo Chen mengingat kembali hal lama, itu seperti mencabik wajahnya di depan banyak orang dan melemparkannya ke tanah. Bagaimana Xiao Lai yang menyelamatkan muka ini bisa berdiri? Senior Xiao, apa yang kamu lakukan? Luo Chen tampak tenang, menatap Xiao Lai, dan berkata dengan ringan. Hanya saja Luo Chen diam-diam mengaktifkan taktik keberuntungan saat berbicara, dan pedang Yuan di tubuhnya mengembara di sepanjang meridian dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya saja karena penyembunyian yang disengaja oleh Luo Chen, selain tingkat senior Akademi Liu Yun, Xiao Lai dan para siswa Akademi Liu Yun tidak menyadari kelainan itu. Idiot ini, di tempat rahasia, sosok berjubah hitam yang telah membuat kesepakatan dengan Xiao Lai berbisik. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat mendeteksi fluktuasi ki sejati di tubuh Luo Chen. Meskipun dia tidak dapat memberikan efek apapun padanya, itu akan membuatnya mengeluarkan lebih banyak upaya. Ada apa? Xiao Lai mendengar bahwa niat membunuh melintas di matanya, lalu tiba-tiba tertawa, dan berkata dengan lembut, aku baru saja mengingatkan Luo Suedi, jenius adalah yang paling mudah mati. Aku harap kamu tidak akan mati di tengah jalan. Meskipun suara Xiao Lai lembut, tidak peduli siapa itu, dia bisa mendengar niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi dalam kata-kata Xiao Lai. Jantung Luo Chen melonjak, tetapi wajahnya masih tenang, dan dia berkata dengan lemah, terima kasih kepada senior Xiao karena telah mengingatkanku. Tetapi aku selalu beruntung, jadi seharusnya tidak ada kecelakaan. Sebaliknya, itu adalah senior Xiao, kamu, berhati-hatilah terhadap seseorang yang mencari balas dendam di jalan suatu hari, atau senior Xiao akan keluar dengan beberapa penjaga lagi, kan? Tuan dari aula berburu keluarga Xiao itu baik. Meskipun kekuatannya tidak terlalu bagus, cukup menjadi tameng daging. Aku akan membuatmu bangga untuk sementara waktu. Wajah Xiao Lai tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia mendengus dingin, menoleh dan pergi. Melihat pemandangan ini, ada ledakan ejekan di sekelilingnya. Luo Chen tidak berani untuk bersantai. Dia sedikit mengenal Xiao Lai. Dia tahu betul bahwa sangat tidak mungkin bagi putra kedua dari keluarga Xiao untuk tiba-tiba melompat keluar hanya untuk membuatnya malu dan pergi dengan kata-kata yang kejam. Xiao Lai tidak dapat menahan diri untuk mempercepat ketika dia mendengar ejekan dari sekelilingnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan senyum ganas yang sekilas di wajah Xiao Lai. Melihat sosok Xiao Lai hampir menghilang dari pandangannya, Luo Chen tidak hanya tidak bersantai, bel alarm di hatinya berdering dengan panik. Jian Yuan tanpa sadar menyebar ke seluruh tubuhnya, niat pedang yang tajam naik ke langit, mengaduk situasi. Semua orang di sekitar mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chen, dan pada saat ini, sebuah tangan tulang yang terbakar dengan api biru tiba-tiba terbang keluar dari kegelapan, menamparkan jantung Luo Chen. Mendengar suara angin yang bertiup kencang di belakangnya, wajah Luo Chen tiba-tiba berubah, dan dia berbalik selangkah demi selangkah. Dia bergerak puluhan langkah ke samping dalam sekejap, dan dia menghindari pukulan itu dengan berbahaya. Namun, tangan-tangan tulang yang berbicara tentang api biru itu menyeka bahu Luo Chen dan terbang keluar, mengenai seorang siswa Akademi Liu Yun yang sedang menonton pertempuran di belakangnya, dan langsung menembak siswa itu terbalik dan terbang keluar, membakar api biru di tubuhnya. Sosok berjubah hitam jatuh di belakang Luo Chen,
dan wajah yang ditutupi oleh jubah hitam itu menjadi sedikit lebih mencurigakan. Sialan, anak ini bersembunyi begitu dalam. Sosok berjubah hitam itu kabur, dan api biru di tubuhnya menyebar ke segala arah, ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bermain api di depanku. Luo Chen mendengus dingin ketika dia melihatnya, dan berseru, Jin Yu. Sebelum suara Luo Chen selesai, suara kicauan burung yang renyah bergema di atas menara pengadilan, dan tubuh besar Jiu Yu Devil Peng muncul, dan Jiu Yu Mingyan ungu samar langsung menyapu sekeliling, menyapu api biru samar. Tuan, ini adalah api tulang biru unik dari ras tulang. Sepertinya itu adalah orang kuat dari ras tulang, suara Jin Yu bergema di atas menara pengadilan, menembus asal-usul sosok berjubah hitam. Ras tulang, mata Luo Chen sedikit lebih dingin ketika dia mendengar kata-kata itu, dan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap muncul di tangannya, memancarkan niat pedang yang tajam. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, bahkan jika Anda tidak membicarakan perseteruan antara ras manusia dan ras tulang, Luo Chen dan ras tulang memiliki keluhan yang serius. Bagaimanapun, penurunan keluarga Luo secara langsung disebabkan oleh keluarga Xiao yang berkolusi dengan keluarga tulang dan mencekik sejumlah besar master keluarga Luo bersama-sama. Meskipun pelakunya adalah keluarga Xiao, klan tulang, sebagai kaki tangan, juga tidak dapat melepaskan diri. Dan sebagai keturunan keluarga Luo, Luo Chen tentu saja tidak akan dapat melupakan kebencian ini. Wah, kekuatan seni bela diri tingkat 2 begitu berani memamerkan senjata kepada kaisar, keberaniannya patut dipuji. Melihat gerakan Luo Chen, sosok berjubah hitam yang secara bertahap kabur langsung menjadi padat, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya, seolah-olah badai menyapu bumi, membuat orang sulit bernapas. Kaisar ini, Luo Chen tersenyum meremehkan, dan berkata dengan dingin, Wu Sheng Laozi telah terbunuh, itu tidak lebih dari kepala yang tersembunyi dan ekor yang terbuka, apa itu? Anak sombong, sosok berjubah hitam itu sangat marah ketika mendengar kata-kata itu, sebuah tangan tulang pucat terentang dari balik jubah hitam itu, dan tangan itu terbakar dengan api biru, dan dia langsung meraihnya ke arah Luo Chen. Jika kamu ingin menggerakkan tuanku, biarkan aku melewatinya terlebih dahulu. Suara Jin Yu bergema di atas menara pengadilan, dan kemudian tubuh besar Jiu Yu Mopeng dengan cepat menyusut, berubah menjadi seorang pemuda tampan berjubah emas, berhenti di depan Luo Chen. Api ungu samar menyala dari tubuh Jin Yu, berubah menjadi garis-garis api ungu tua, melilit jubah emas Jin Yu, membuatnya tampak sangat jahat. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua memandang Luo Chen dengan iri. Dilihat dari pemandangan di mana api ungu samar yang dilepaskan oleh Jin Yu langsung menelan api biru samar, mereka telah menentukan bahwa kekuatan Jin Yu setidaknya berada di ranah yang terhormat, dan dengan api ungu aneh itu, aku khawatir itu akan benar. Raja Wusang tidak akan jatuh sedikit pun. Namun, dengan keberadaan seperti itu, bahkan menyebut Luo Chen sebagai master, bagaimana mereka tidak iri pada mereka. Kekuatan Luo Chen sendiri sudah cukup mencengangkan, dan sekarang ada rombongan martial venerable atau bahkan martial king tambahan. Setelah itu, di Flowing Cloud Empire, apakah ada hal lain yang dapat mengancam Luo Chen? Anak yang beruntung sekali. Mendengar perkataan Jin Yu, klan tulang yang kuat di balik jubah hitam itu tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dengan suara pelan. Sebagai raja tulang dari klan tulang, penglihatannya secara alami tidak buruk, dan secara alami mustahil baginya untuk mengenali 9 api neter yang ikonik pada Jin Yu. Kali ini kalah. Klan tulang yang kuat itu mengumpat dengan suara pelan, dan sosoknya dengan cepat menjadi kabur. Bagi seorang pemuda yang dapat menaklukkan Jiu Yu Mopeng sebagai binatang kontrak, mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada latar belakang yang besar di baliknya. Awalnya, dia mengira Luo Chen hanyalah seorang pemuda dengan bakat yang bagus. Karena dia telah menyinggung Xiao Lai, hal ini membuat Xiao Lai memilih untuk berdagang dengannya untuk menyingkirkan Luo Chen. Dan karena alasan ini, dia tidak terlalu banyak bertanya kepada Xiao Lai. Tetapi sekarang tampaknya dia menganggap semuanya terlalu sederhana sebelumnya, atau bahwa kecerdasan bodoh Xiao Lai tidak ada, dan dia bahkan tidak tahu detail orang yang akan dia hadapi. Demi beberapa seni bela diri peninggalan keluarga Luo, dia menyinggung seorang pria kuat misterius yang tidak tahu dari mana asalnya, yang membuat Raja Tulang merasa sedikit tertekan. Anda harus tahu bahwa meskipun ras manusia dan ras tulang adalah perseteruan, itu tidak berarti bahwa ras manusia dan ras tulang akan bertarung ketika mereka bertemu. Faktanya, kecuali pasukan manusia dan pasukan tulang di medan perang atau dengan darah dan darah,
sebagian besar ras manusia dan ras tulang lainnya menempuh jalan mereka sendiri setelah bertemu mereka, seolah-olah mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Dan dalam kasus ini, begitu ras manusia dan ras tulang saling bertarung, itu akan hampir tak ada habisnya. Dia tidak tahu apa kekuatan di belakang Luo Chen, tetapi hari ini dia melakukan serangan diam-diam terhadap Luo Chen, dan dia telah membentuk sinar dengan Luo Chen. Karena kekuatan di belakang Luo Chen dapat membantu Luo Chen menaklukkan Nine Nether Devil Peng, tidak sulit untuk mengetahui identitasnya. Ditatap oleh kekuatan seperti itu, bahkan jika tubuhnya berada di jantung ras tulang dan kekuatannya sangat kuat, itu masih membuatnya sedikit bersalah. Sebenarnya, jika Anda tahu dari mana kekuatan Luo Chen berasal, bahkan jika Anda tahu bahwa Luo Chen adalah keturunan orang kuat di atas penguasa suci tertentu dari ras manusia, ras tulang jubah hitam tidak akan begitu panik. Karena yang kuat di atas penguasa suci ras manusia itu kuat, tetapi pada saat itu, banyak orang yang mengawasi setiap gerakan. Jika orang kuat seperti itu berani mengambil tindakan, ras tulangnya juga memiliki orang kuat di luar ranah guru suci untuk mengambil tindakan untuk menghalanginya. Jika dia tahu dari mana kekuatan Luo Chen berasal, dia dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatan suku tulang yang memiliki darah dan perseteruan darah dengan suku manusia itu dan mencari perlindungan dari kekuatan-kekuatan itu. Namun, dengan situasi saat ini, tanpa mengetahui latar belakang Luo Chen, mustahil baginya untuk mencari perlindungan dari kekuatan klan tulang. Ingin lari, melihat sosok berjubah hitam itu berangsur-angsur menjadi kabur, mata Luo Chen memadat, dan niat pedang yang terpancar dari tubuhnya menjadi lebih ganas. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mencengangkan muncul dari tubuh Luo Chen, dengan darah bersinar ke langit. Itu naik dan mengguncang awan di atas. Niat pedang pembunuh yang dikombinasikan dengan keinginan membunuh, untuk pertama kalinya di depan dunia. Para siswa Akademi Liu Yun di sekitar dan pejabat senior Akademi Liu Yun yang bergegas untuk melihat niat pedang pembunuh yang mengerikan yang terpancar dari tubuh Luo Chen, dan ekspresi mereka segera menjadi sangat menarik. Dan wajah klan tulang yang kuat yang diselimuti jubah hitam menjadi lebih terdistorsi, dan tubuh di bawah jubah hitam itu sedikit gemetar. Niat pedang pembunuh, bagaimana mungkin? Karena klan Surah hancur, bagaimana mungkin orang lain bisa menguasai niat pedang pembunuh? Suara panik dari klan tulang jubah hitam bergema di atas menara pengadilan, dan suara serak itu menyerupai suara meringkik Ye Xiao, terdengar sangat kasar. Tidak ada yang mustahil. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan wajah tenang, kamu cukup bangga untuk membiarkanku menggunakan niat pedang pembunuh. Sebelum dia selesai berbicara, Jianjing di hati Luo Chen tiba-tiba bergetar, dan kekuatan besar melonjak dari hati Luo Chen ke tangan kanannya. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung mengangkat pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya, memacu pedang pembunuh hingga ekstrim, dengan pedang menebas ke arah klan tulang jubah hitam. Cahaya pedang berwarna darah berlari melintasi langit, dengan kekuatan yang mengerikan, membelah ruang, dan awan di atas menara pengadilan tersebar oleh cahaya pedang berwarna darah. Para siswa dari Akademi Liu Yun di daerah sekitarnya melihat cahaya pedang berdarah yang menakutkan, dan mereka semua menyapu mundur puluhan meter, melihat cahaya pedang berdarah di langit, mata mereka penuh dengan kengerian. Kekuatan Luo Suedi sudah sekuat ini. Di antara kerumunan, Zhang Juechen tidak dapat menahan diri untuk bergumam sambil memegang gagang pisau, melihat aura pedang berdarah di udara. Sebulan yang lalu, kekuatan Luo Chen masih di bawahnya. Meskipun Luo Chen mengalahkan Ye Changli, dia dapat dengan mudah menekan Luo Chen dengan bila alaminya. Kemudian, bahkan jika kekuatan Luo Chen melampauinya, Zhang Juechen yakin bahwa dia akan dapat mendukung Luo Chen untuk jangka waktu tertentu, dan Luo Chen akan dapat mengalahkannya setelah setidaknya 50 gerakan. Tetapi sekarang melihat pedang Luo Chen yang mengejutkan, Zhang Juechen tidak memiliki semangat juang di dalam hatinya. Di hadapan pedang ini, dia tidak memiliki cara untuk melawan. Begitu pedang itu jatuh, dia akan langsung dimusnahkan. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain sama sekali. Ini seharusnya bukan kekuatan Luo Suedi yang sebenarnya, kata Ye Changli dan Wang Xi bersamaan. Ye Changli dan Wang Xi saling melirik setelah mendengar ini, dan senyum muncul di wajah mereka pada saat yang sama. Senior Wang, mari kita bicarakan, Ye Changli tersenyum dan berkata kepada Wang Xi. Wang Xi mengangguk ringan, lalu menatap Luo Chen dan berkata pelan, alasan mengapa pukulan Luo Suedi begitu kuat sekarang adalah karena selain niat pedang pembunuhnya yang dapat dipahami, tampaknya juga ada harta karun ilmu pedang untuk membantunya secara diam-diam.
Jika tidak, dengan basis kultivasi Luo Sui di saat ini, meskipun niat pedang pembunuhnya dapat mengancam roh bela diri tingkat ke-9 atau bahkan pembangkit tenaga listrik alam Wuzong. Tetapi jika Anda ingin memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan jika Kaisar Ras Tulang harus mundur, itu tidak diragukan lagi hanya angan-angan. Wang Xi sedikit iri saat berbicara. Bahkan jika Luo Chen mengandalkan harta karun pedang untuk mengeluarkan serangan tirani seperti itu cukup mengejutkan. Luo Chen sekarang adalah roh bela diri tingkat kedua. Karena alasan bahwa ia telah mengolah banyak teknik ke alam harmoni antara manusia dan alam, kelima inderanya begitu kuat sehingga ia bahkan tidak kalah dengan seorang master alam Wuzong. Dan ini juga merupakan alasan utama mengapa Luo Chen dapat dengan cepat merasakan serangan diam-diam Kaisar Ras Tulang. Kalau tidak, seorang pria kuat di alam Kaisar bela diri diam-diam melakukan serangan diam-diam, bahkan jika Luo Chen berjaga-jaga, sama sekali tidak mungkin untuk menghindari serangan Kaisar Tulang. Dengan kelima indera Luo Chen, ia secara alami mendengar percakapan antara Ye Changli dan yang lainnya. Ia secara tidak sadar menyentuh hatinya, merasakan kristal pedang yang terus-menerus melepaskan kekuatan dari hati, dan wajah Luo Chen sedikit lebih tersenyum. Wang Xi benar, alasan mengapa ia mampu menebas pedang agung itu sepenuhnya karena kekuatan Jianjing. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan dengan niat pedang pembunuh, sama sekali tidak mungkin untuk menghentikan serangan sekuat itu dengan bantuan kekuatan Jianjing, situasinya sangat berbeda. Bagaimanapun, kristal pedang ini ditinggalkan oleh leluhur pedang, yang memiliki semua jenis kekuatan yang luar biasa. Dan ini juga merupakan keyakinan Luo Chen untuk menghadapi Kaisar bela diri Ras Tulang. Kalau tidak, Luo Chen sudah menemukan cara untuk mengirim dirinya ke tempat yang aman, meninggalkan para tetua Akademi Liu Yun untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan Kaisar bela diri Ras Tulang ini. Tanpa kepastian yang mutlak, Luo Chen tidak akan pernah melakukan risiko dengan tubuhnya sendiri. Karena Luo Chen tahu betul bahwa seorang jenius yang sudah mati bukan lagi seorang jenius. Bahkan jika dia memiliki sistem, dia hanya dapat mencapai puncak jika dia masih hidup. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen memegang pedang leluhur pedang yang belum lengkap, dengan hati-hati melangkah mundur 2 langkah, dan menatap Kaisar bela diri Ras Tulang dengan waspada. Bahkan dengan bantuan kekuatan Jianjing, setelah pedang itu dipotong tadi, dia hampir mengosongkan kekuatan di tubuhnya, dan sekarang dia masih bisa berdiri di tempat, tetapi itu hanya napas dukungan. Jika Anda terlalu dekat dengan Kaisar bela diri klan Tulang, sulit untuk menjamin bahwa Kaisar bela diri klan Tulang tidak akan tiba-tiba kejang dan melawannya dengan keras. Kaisar klan Tulang secara alami menyadari kelemahan Luo Chen, tetapi aura pedang yang dipotong Luo Chen sebelumnya terlalu mengejutkan, dan dari aura pedang itu, klan Tulang jubah hitam bahkan samar-samar menyadari gelombang energi yang membuat jantungnya berdebar-debar. Dalam situasi ini, bahkan jika kelemahan Luo Chen telah dirasakan, klan Tulang jubah hitam masih tidak berani bertindak gegabah, jadi mereka harus mengumpulkan esensi sejati dari seluruh tubuh dan membangun penghalang yang kokoh di depan mereka, mencoba menangkap Luo Chen yang baru saja memotong energi pedang itu. Pertahanan penuh. Luo Chen melihat sedikit lebih banyak senyum di wajahnya, dan dengan ringan berteriak, "Jin Yu." "Tuan, jangan khawatir, Jin Yu mengerti." Mendengar suara Luo Chen, Jin Yu dengan cepat mengerti. Tiba-tiba sebuah kipas bulu emas yang menyala dengan api ungu yang menyala-nyala muncul di tangannya, dan cahaya ungu melintas di matanya. "Berikan kamu api." Jin Yu menjerit, dan kipas bulu di tangannya terbanting, dan 9 meter flame berubah menjadi tornado api dan bergegas menuju Kaisar bela diri klan Tulang. Setelah melihat ini, pupil mata klan Tulang Wu Huang tiba-tiba menyusut, dan wajah yang ditutupi jubah hitam itu bahkan lebih marah. 9 meter flame sangat terkendali terhadap klan Tulang, dan 9 meter flame yang dilemparkan Jin Yu saat ini secara langsung menyebabkannya jatuh ke dalam situasi putus asa. "Anak sialan, iblis Ciu Yu sialan." Klan Tulang jubah hitam melepaskan jubah hitam di tubuhnya, memperlihatkan wajah pucat dan busuk. "Karena kau tidak ingin aku hidup, mari kita mati bersama." Senyum mengerikan muncul di wajah klan Tulang jubah hitam. Api di matanya melonjak 2 kali, dan fluktuasi energi yang mengerikan terpancar darinya. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Ekspresi Luo Chen berubah saat dia merasakan fluktuasi energi pada klan Tulang jubah hitam dan kehilangan suaranya. "Itu benar, sayang sekali tidak ada hadiah." Klan Tulang jubah hitam berkata sambil tersenyum menyeringai, "Kau bangga bisa membuat kaisar ini mengorbankan klon. Hari ini,
kau akan dikuburkan bersama klon kaisar. Sebelum suara kelantulang jubah hitam jatuh, tubuhnya tiba-tiba membengkak 2 kali, dikelilingi oleh napas berdarah, memberi orang tekanan yang sangat kuat. Mati. Melihat napas berdarah membengkak hingga ekstrim, klan tulang jubah hitam menyeringai, dan napas berdarah tiba-tiba meledak. Hei, ribuan tahun telah berlalu, dan metodemu tidak berubah sama sekali. Melihat napas berdarah menyebar, desahan jijik tiba-tiba datang dari udara. Siapa? Wajah ras tulang jubah hitam, yang tampak lemah karena ledakan napas berdarah, tiba-tiba berubah dan kehilangan suaranya. Karena dia menemukan bahwa setelah suara itu, proses tubuhnya yang meledak awalnya dihentikan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kamu bahkan tidak bisa mendengar suara seorang teman lama. Guyu, kamu benar-benar mengecewakanku. Sebuah suara tenang terdengar di belakang Luo Chen, dan ada banyak titik cahaya di tubuh Luo Chen. Sosok Xuan Yuanao berjalan keluar dari kehampaan, menatap Guyu, dengan ekspresi tenang. Xuan Yuanao, wajah ras tulang yang kuat yang disebut Bon Yu, tiba-tiba berubah, dan dia kehilangan suaranya. Bukankah kamu terjebak di tempat itu? Dia dan Xuan Yuan Aonai adalah lawan lama yang telah bertarung selama ribuan tahun. Keduanya telah berselisih terus-menerus dari ranah seniman bela diri ke ranah orang bijak bela diri. Konfrontasi semacam ini tidak berakhir sampai Xuan Yuan Ao mengambil langkah pertama untuk maju ke ranah Raja Suci. Kemudian, Xuan Yuan Ao menerobos Saint Lord dan secara paksa menerobos masuk ke Abyss of Heaven Burial, dan kemudian kehilangan berita itu. Guyu diam-diam bersukacita untuk waktu yang lama tentang ini. Bagaimanapun, dia dan Xuan Yuan Ao hanya menang sedikit sekali melawan satu sama lain, dan kebanyakan dari mereka berakhir dengan kekalahan dan serbuannya. Dan keterampilan dalam memurnikan klon ini dapat dikatakan telah dipaksa keluar oleh Xuan Yuan Ao. Guyu tidak pernah menyangka bahwa Xuan Yuan Ao, yang terperangkap di Abyss of Burying Heaven, akan muncul di sini. Tunggu, wajah Guyu tiba-tiba berubah, menatap Luo Chen dengan wajah tenang, dan berkata dengan percaya diri, apakah alasan untuk anak ini? Kamu menebaknya dengan benar. Xuan Yuan Ao tersenyum tipis, dan berkata dengan wajah tenang, jika bukan karena dia keluar dari Abyss, aku benar-benar tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk muncul di luar Abyss. Guyu mendengar bahwa niat membunuh yang ganas muncul di matanya. Tentu saja, dia tidak asing dengan tempat Heaven Burial Abyss. Luo Chen mampu keluar dari Heaven Burial Abyss dengan basis kultivasi roh bela dirinya. Apa maksudnya ini? Guyu tentu saja tidak akan gagal. Jelas, tidak boleh membiarkan anak ini tumbuh dewasa. Guyu berkata dalam hati, sebelum dia bisa melakukan gerakan lain, kekuatan agung jatuh dari langit dan langsung menghancurkan klonnya menjadi bubuk. Xuan Yuan Ao menarik telapak tangannya, melihat ke arah Luo Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Luo Xiaoxi, aku meninggalkan tanda kekuatan padamu di awal. Awalnya aku mengira kamu juga anggota dari 4 keluarga besar, dan kamu dapat dianggap sebagai generasi mudaku. Dalam bahaya, tanda kekuatan ini dapat melindungimu dari kematian. Namun, saya tidak menyangka anak Anda akan melewati Jian Yuan dan meninggalkan Heaven Burying Abyss langsung dari Jian Yuan. Berkat restu Anda, saya menemukan cara untuk meninggalkan Heaven Burying Abyss. Sekarang tubuhku telah kembali ke keluarga Xuan Yuan dari Akademi Qiankun. Jika kau memiliki sesuatu untuk dilakukan, kau dapat datang ke keluarga Xuan Yuan untuk menemukanku. Setelah berbicara, sosok Xuan Yuan menghilang secara langsung. Luo Chen menggerakkan sudut mulutnya, melihat ke tempat di mana Xuan Yuan menghilang, merasa sedikit terdiam di dalam hatinya. Dia ingin menemukan Xuan Yuan, tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu di mana keluarga Xuan Yuan berada. Bocah Luo, Akademi Qiankun dan keluarga Xuan Yuan semuanya terletak di kedalaman laut yang hilang, dan tanah leluhur keluarga Luo Mu juga ada di sana. Setelah kau melangkah ke wilayah Kaisar Wu, kau akan memasuki laut yang hilang. Dengan bakatmu, tentu saja ras manusia kuat. Orang itu membimbingmu ke Akademi Qiankun. Tepat saat Luo Chen memfitnah dalam hatinya, suara Xuan Yuan tiba-tiba terngiang di benak Luo Chen, membuat Luo Chen tercengang. Ketika Luo Chen menutup matanya tanpa sadar, Luo Chen menyadari bahwa ada kristal berbentuk berlian yang perlahan naik dan turun di lautan kesadaran. Ini adalah kristalisasi kekuatan itu, kan? Hati Luo Chen bergerak sedikit, memikirkan kata-kata Xuan Yuan, cahaya redup melintas di hatinya. Laut yang hilang, apakah itu mungkin?
Pemahaman Luo Chen tentang laut yang hilang hanya sebatas bahwa permaisuri Phoenix Huang Mengxuan telah pergi jauh ke dalam laut yang hilang, tetapi tidak ditemukan dimanapun. Luo Jing, leluhur keluarga Luo, juga kehilangan jejak setelah memasuki laut yang hilang. Awalnya, Luo Chen mengira bahwa permaisuri Huang dan Luo Jingcheng telah tersesat di laut yang hilang atau jatuh ke tempat yang berbahaya. Bagaimanapun, laut yang hilang adalah wilayah kelima yang menakutkan di daratan utama, apalagi Kaisar Wu. Saya khawatir bahkan orang kuat di alam bijak bela diri mungkin tidak dapat mundur di laut yang hilang. Tetapi sekarang, setelah mengetahui dari Suan Yuanao bahwa Akademi Qiankun terletak di kedalaman laut yang hilang, Luo Chen memiliki tebakan samar tentang keberadaan permaisuri Phoenix Mengxuan dan leluhur keluarga Luo, Luo Jingcheng. Saya khawatir Ratu Huang telah memasuki Akademi Semesta, Luo Chen diam-diam berkata dalam hatinya. Meskipun Ratu Phoenix lahir di klan Phoenix dan termasuk dalam cabang klan monster dan ras manusia selalu memiliki semangat yang sama. Tidak ada kekurangan master manusia di sekolah tertinggi klan monster, Akademi Monster Surgawi. Dengan bakat ratu-ratu, Akademi Qiankun menerimanya. Itu bukan hal yang aneh bagi para siswa. Jika kamu dapat memasuki Akademi Semesta di masa depan, kamu secara alami akan dapat memverifikasi hal-hal itu. Tetapi aku cukup tertarik dengan apa yang kamu katakan tentang Ratu Phoenix. Selain itu, Luo Xiaoxi, aku masih dapat mendukungku untuk melakukan bidikan dengan tanda kekuatan. Suara Suan Yuanao terdengar di benak Luo Chen, dan berkata dengan martabat tertentu, karena beberapa alasan khusus, tanda kekuatan ini dapat kekuatan yang dapat diberikan paling banyak hanya Kaisar Bela Diri kelas 1. Kali ini karena aku bertemu dengan seorang kenalan lama, ditambah dengan alasan pedangmu sebelumnya, aku dapat memecahkan klon Bon Yu dengan mudah. Jika kamu benar-benar ingin menghadapi pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri lainnya, tanda kekuatanku ini juga sulit untuk melindungimu dengan baik. Mendengar kata-kata Suan Yuanao, Luo Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, hanya kekuatan Kaisar Bela Diri kelas 1. Jika tanda kekuatan Suan Yuanao hanya dapat menunjukkan kekuatan Kaisar Bela Diri tingkat pertama, bagaimana mungkin dia berani mengatakan bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri dengan tanda kekuatan ini di Abyss of Burial? Dasar bodoh, seberapa besar Abyss of Burial itu, begitu tanda kekuatan di tubuhmu terstimulasi, aku akan dapat menyerbunya dalam sekejap. Selain itu, meskipun kekuatanku bukan yang terkuat di Abyss of Burial, itu dapat mengalahkan kekuatanku. Hanya ada 2 orang, dan yang lainnya harus mengkhianatiku. Suara Suan Yuanao terdengar di benak Luo Chen, dengan sedikit tidak bisa berkata-kata, menjelaskan, selain itu, tanda kekuatan tertinggi sebenarnya dapat menampilkan kekuatan alam Raja Suci, tetapi kekuatanmu terlalu lemah untuk menahan kekuatan seperti itu. Kamu perlu tahu bahwa tanda kekuatanku selalu didasarkan padamu. Jika kekuatanmu sendiri tidak mencukupi, tanda kekuatanku hanya akan meledakkanmu ketika terlalu kuat. Mendengar kata-kata Suan Yuanao, Luo Chen tiba-tiba terkejut, dan kemudian memfokuskan perhatiannya pada laut kesadaran. Setelah menemukan bahwa tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Suan Yuanao telah kembali diam, Luo Chen juga menarik kembali perhatiannya, dan kemudian perlahan membukanya, mata. Begitu Luo Chen membuka matanya, dia melihat sejumlah besar Akademi Liu Yun datang dari sekelilingnya. Pemimpinnya adalah Lord Grimm dan pejabat senior lainnya dari Akademi Liu Yun. Jin Yu tidak tahu kapan tubuh aslinya muncul, dan dia dengan kuat melindungi dirinya sendiri di antara sayapnya. Melihat pemandangan ini, Luo Chen merasa sedikit tergerak, dan berkata kepada Jin Yu, keluarlah. Jin Yu kemudian menarik kembali sayapnya dan berubah menjadi wujud manusia, berdiri di belakang Luo Chen dengan hormat. Terima kasih atas kerja kerasmu, Luo Chen mengangguk pada Jin Yu dan berkata dengan lembut. Mendengar perkataan Luo Chen, Jin Yu menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, melindungi Tuan adalah tugasku. Ketika semua orang di samping mendengar perkataan Jin Yu, mereka semua tampak iri. Kita harus tahu bahwa meskipun ada kontrak jiwa antara binatang kontrak dan pelatih, itu tidak berarti bahwa binatang kontrak akan mati setia kepada pelatih. Jika pelatih memperlakukan binatang kontrak dengan kasar pada hari kerja, atau beberapa binatang buas dengan sifat tirani dan sifat berubah-ubah, sangat mungkin pelatih akan dipukul mundur, terutama ketika kesenjangan kekuatan antara binatang kontrak dan pelatih terlalu besar. Mereka telah melihat kekuatan Jin Yu, dan bahkan Kaisar Ras Tulang dapat memblokir waktu untuk sementara, dan kekuatan tempurnya setidaknya adalah yang paling terhormat atau bahkan tingkat raja.
Dan Luo Chen hanyalah roh bela diri tingkat 2 yang kecil, dan saya tidak tahu seberapa besar kekuatannya lebih buruk daripada Jin Yu, dan dalam hal ini, Jin Yu sangat patuh kepada Luo Chen, yang benar-benar membuat mereka iri. Terlebih lagi, ahli misterius yang sebelumnya pernah berhadapan dengan Kaisar Bela Diri Ras Tulang itu tampaknya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Luo Chen. Artinya, ketika Xuan Yuanao dan Bu Yu menyebutkan jurang surga pemakaman sebelumnya, karena mereka memiliki keraguan, mereka menggunakan sarana transmisi suara dan kerahasiaan untuk berbicara langsung satu sama lain. Saya khawatir semua orang di Akademi Liu Yun akan lebih terkejut. Lagi, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Jin Yu. Pandangannya tertuju pada orang-orang di sekitarnya, dan mendapati bahwa sebagian besar orang di depannya adalah kenalan. Dia tidak bisa menahan senyum, saya bukan monster. Apa yang kamu lakukan menatapku seperti ini? Roh bela diri tingkat 2 dapat melawan Kaisar Wu. Jika ini bukan monster, tidak ada seorang pun yang menjadi monster. Yun Nisang mengerutkan bibirnya ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan bergumam dengan suara rendah. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Yun Nisang, mereka semua mengangguk setuju. Mereka telah melihat pedang Luo Chen yang mengejutkan sebelumnya, dan kekuatan yang tampaknya menghancurkan dunia telah lama tertanam dalam di hati mereka. Tidak ada seorang pun yang akan bersedia menghadapi keterampilan pedang seperti itu, karena dengan kekuatan mereka, menghadapi keterampilan pedang seperti itu, ditakdirkan hanya akan memiliki satu hasil, dan itu adalah dimusnahkan dalam sekejap. Luo Chen terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pedang yang dia gunakan tadi ditampilkan dengan bantuan kristal pedang, dan dengan kekuatannya sendiri, dia bertekad untuk tidak dapat memotong energi pedang. Terlebih lagi, bahkan dengan bantuan kekuatan Jian Jing, pedang tadi hampir mengosongkan Jian Yuan di tubuhnya. Jika bukan karena dantiannya jauh lebih lebar daripada orang-orang di alam yang sama, dan teknik kultivasinya semuanya bermutu tinggi, bahkan setelah diintegrasikan ke dalam seni keberuntungan, efek magisnya masih belum melemah. Bisakah dia berdiri dan berbicara dengan mereka sekarang? Itu semua masalah. Namun, Luo Chen tidak menjelaskannya, karena tidak peduli bagaimana menjelaskannya, itu sia-sia di bawah latar belakang pedang tadi. Kakak Sui Luo, kamu sekarang dalam kondisi ini, kamu seharusnya tidak berencana untuk terus memasuki menara percobaan. Wang Xi berpikir dengan indah, melihat wajah Luo Chen agak pucat, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa Luo Chen baru saja menunjukkan kekuatan besar, tetapi konsumsinya sendiri juga sangat mengerikan, segera berkata kepada Luo Chen. Aku ingin mencobanya. Luo Chen menatap Wang Xi dan berkata tanpa daya, sayang sekali aku dalam kondisiku saat ini. Bahkan jika aku memasuki menara percobaan, aku khawatir aku tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak apa-apa, Lord tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, dengan situasimu saat ini, sungguh tidak cocok untuk menyerang menara ujian. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Mendengar tawa Lord, Luo Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Apa yang akan dicari oleh instruktur Akademi Liu Yun ini saat ini? Namun, berpikir bahwa Lord Grimm dan Luo Xiao telah memiliki hubungan samar sejak mereka bertemu sekali di kota Lingyun, Luo Chen memiliki beberapa tebakan tentang apa yang ingin dikatakan Lord Grimm kepadanya. Ini terkait denganmu. Lord Grimm melihat sekeliling dan berbisik pelan, ikuti aku. Setelah berbicara, Lord Grimm bergegas langsung ke gunung belakang. Luo Chen tidak ragu-ragu ketika melihatnya, dan langsung meninggalkan Lord Grimm. Setelah Lord Grimm dan Luo Chen pergi, para pejabat senior akademi yang tersisa saling memandang, ekspresi mereka tampak sedikit aneh, jelas mereka juga tahu apa yang akan dikatakan Lord Grimm. Beritahu Luo bocah sepagi ini, apakah ini terlalu dini? Gumam Jian Qing sambil melihat ke arah di mana Lord Grimm dan Luo Chen pergi. Dengan bakat Luo Chen, tidak akan ada masalah, kata senior lain dari Akademi Liu Yun, baiklah. Hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan kita, keluarga Xiao seharusnya pusing. Yang akan kita selidiki sekarang adalah bagaimana Kaisar Bela Diri Ras Tulang menyelinap ke Akademi Liu Yunku. Berbicara tentang ini, petinggi Akademi Liu Yun tidak bisa tidak melihat niat membunuh. Kali ini, biarkan Kaisar Bela Diri Ras Tulang menyelinap ke Akademi Liu Yun, dan bahkan Kaisar Bela Diri Ras Tulang menyelinap menyerang Tianjiao Akademi Liu Yun di bawah mata semua orang. Meskipun Luo Chen menghindari pembunuhan dan perampokan karena kekuatannya sendiri, dia melakukannya. Siswa lain secara tidak sengaja terluka oleh Kaisar Bela Diri Ras Tulang, dan meninggal.
Ketika hal semacam ini terjadi, tidak diragukan lagi itu mengenai wajah Akademi Liu Yun. Jika tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang membawa Kaisar bela diri ras tulang itu ke Akademi Liu Yun dan menanganinya dengan serius, apa yang akan dipikirkan kekuatan lain di Kekaisaran Liu Yun tentang Akademi Liu Yun di masa depan? Sebuah institusi yang bahkan tidak dapat melindungi siswanya sendiri, mengapa itu harus menjadi institusi tertinggi Kekaisaran Liu Yun? Kalian pasti tahu bahwa karena insiden Luo Xiao, kekuatan Akademi Liu Yun telah banyak melemah. Awalnya, Akademi Liu Yun mampu menstabilkan Liu Yun Wuxing, tetapi sekarang Liu Yun Wuxing telah mampu duduk di level yang sama dengan Akademi Liu Yun. Momentum Liu Yun Wuxing 3 poin lebih kuat dari Akademi Liu Yun. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi lagi, jika Akademi Liu Yun tidak dapat menemukan tangan hitam di balik layar sesegera mungkin dan menghukumnya dengan keras, dapat diramalkan bahwa reputasi Akademi Liu Yun akan anjlok di masa mendatang. Beberapa pejabat senior Akademi Liu Yun lainnya juga tampak serius ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan saling mengangguk, lalu sosok mereka melintas dan menghilang. Pada saat yang sama, Luo Chen dan Lord Grim telah tiba di hutan batu di belakang Akademi Liu Yun. Lord Grim langsung mengaktifkan formasi di hutan batu, lalu bergegas ke Luo Chen dan berkata, "Kali ini aku ingin memberitahumu berita, ayahmu Luo Xiao memintaku untuk memberitahumu." Mata Luo Chen menyipit saat mendengar ini, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika lelaki tua itu tidak muncul secara langsung, apakah ada bahaya yang dia hadapi? Jangan khawatir, bocah lelaki tua Luo Xiao sangat aman. Dengan kemampuannya, akan sulit bagi keluarga Xiao untuk menemukannya. Lord Grim menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, hanya saja dia telah melakukan lebih banyak hal penting dalam kurun waktu ini, tidak mudah untuk keluar, jadi aku meminta mereka untuk memberi tauku. Luo Chen masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Sebelum dia sempat bertanya, dia mendengar Lord Grim berkata, berita ini terkait dengan warisan keluarga Luomu. Mendengar perkataan Lord Grim, napas Luo Chen tersendat, tatapannya tertuju pada Lord Grim, dan setiap kata yang diucapkannya, apakah ini warisan keluarga Luo? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu lagi? Lord Grim menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan berkata dengan suara yang dalam. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan tampak sedikit serius. Warisan keluarga Luo yang disebutkan oleh Lord Grim secara alami mengacu pada sejumlah besar sumber daya dan latihan yang dikumpulkan oleh keluarga Luo selama ribuan tahun yang ditinggalkan oleh kota Luojing. Hanya saja keluarga Luo telah hancur selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu berapa banyak dari keluarga Luo yang ditinggalkan. Lord Grim melihat ekspresi Luo Chen, tersenyum, dan berbicara tentang seluk-beluk masalah tersebut dengan Luo Chen. Luo Chen tahu bahwa meskipun keluarga Luo diperhitungkan oleh keluarga Xiao, para penguasa keluarga itu dicekik sampai mati oleh keluarga Tulang dan keluarga Xiao. Namun, institusi keluarga Xiao telah habis, dan bagaimanapun, mereka masih tidak bisa mendapatkan semua warisan keluarga Luo. Sebenarnya, setelah keluarga Xiao menghancurkan keluarga Luo, hanya sebagian kecil dari warisan keluarga Luo yang diperoleh, dan sebagian besar sisanya disembunyikan di tempat rahasia keluarga Luo oleh para tetua keluarga Luo saat itu. Kecuali orang-orang dari keluarga Luo, tidak ada orang lain yang tahu di mana warisan itu berada. Luo Xiao telah memperoleh sebagian dari warisan keluarga Luo pada awalnya. Setelah Luo Chen dapat berlatih, Luo Xiao kembali ke tempat rahasia itu dan mencoba mengambil sisa warisan keluarga Luo. Namun kali ini Luo Xiao yang telah memperoleh sesuatu, jadi dia buru-buru memberitahu Lord Grim dan memintanya untuk membawa Luo Chen untuk menemukannya. Jadi, aku tidak menyangka liku-liku ini, mata Luo Chen berbinar, terkejut. Meskipun keluarga Luo hancur, pada akhirnya itu adalah keluarga berusia 1000 tahun yang ditinggalkan oleh Kaisar Wu. Koleksi seumur hidup keluarga itu jauh dari apa yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Bahkan dengan kekuatan Luo Chen saat ini, dia masih sangat antusias dengan warisan yang ditinggalkan oleh keluarga Luo. Lord Grim tersenyum saat melihatnya, dan berkata, Luo Xiao sekarang berada di Northwest Wilderness County. Anda tentu dapat menemukannya di sana. Apakah itu daerah liar di barat laut? Luo Chen tidak dapat menahan perasaan lega. Northwest Manghuang County selalu menjadi tempat terlarang bagi Kekaisaran Liu Yun, dan keluarga kerajaan Kekaisaran Liu Yun selalu kekurangan pengelolaan Northwest Manghuang County. Karena tempat itu tidak secara tegas berbicara tentang Kekaisaran Awan Terapung, tetapi tempat orang-orang barbar.
Meskipun orang-orang barbar tidak berperingkat tinggi di antara 100 suku, ada banyak penguasa di klan ini. Pada saat yang sama, orang-orang barbar sangat bermusuhan. Sekali menyinggung suku barbar, hal itu pasti akan menarik kebencian seluruh suku barbar. Wilayah Manghuang Barat Laut adalah tempat yang ditempati oleh cabang suku barbar. Meskipun berada di perbatasan ras manusia, karena merupakan tanah tandus, ras manusia di luar tidak peduli dengan wilayah seperti itu, dan dengan kekuatan Kekaisaran Liu Yun, mereka tetap tidak berani menyerang suku barbar dengan gegabah. Untungnya, meskipun suku barbar menduduki wilayah itu, mereka tampaknya tidak terlalu tertarik dengan urusan luar, tetapi hanya ingin mempertahankan sepertiga hektar tanah mereka. Jika tidak, dengan kekuatan suku barbar di wilayah belantara barat laut, mereka dapat sepenuhnya menduduki wilayah yang lebih luas. Selain itu, ada ras lain yang campur tangan samar-samar di antara 100 ras di wilayah Mang Desolate Barat Laut, yang juga mengarah ke kantong suku barbar yang tidak berbatasan dengan suku barbar di Kekaisaran Awan Terapung. Dan karena kekhasan wilayah Manghuang Barat Laut, tidak peduli seberapa berani keluarga Kaisar Xiao, dia tidak akan pernah memasuki wilayah Manghuang Barat Laut. Dalam hal ini, para leluhur keluarga Luo menyembunyikan warisan keluarga Luo di daerah Manghuang Barat Laut, dan itu juga merupakan pilihan terbaik. Hanya saja, meskipun warisan keluarga Luo yang disembunyikan di daerah Manghuang Barat Laut dapat terhindar dari keinginan keluarga Xiao, bagi keturunan keluarga Luo, cara mengambil warisan keluarga Luo juga merupakan masalah besar. Jika tidak, dengan kekuatan Luo Xiao, seharusnya sudah mengambil semua warisan itu sejak lama, alih-alih menyeretnya ke masa sekarang. Bab 411, Memperbaiki Luka Tersembunyi, Berita Tak Terduga. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah memahami poin-poin penting, Luo Chen tersenyum pada Lord-Lord dan mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih Master Jun karena telah menyampaikan pesan. Kalau tidak, saya masih tidak tahu bahwa keluarga Luo saya masih memiliki warisan yang tersisa." Lord Grim melambaikan tangannya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Luo Xiao dan saya adalah teman hidup dan mati. Itu hanya sebuah pesan, itu bukan apa-apa. Kali ini saya akan pergi ke daerah belantara di barat laut. Saya tidak bisa menemani Anda. Bagaimanapun, identitas saya sensitif. Jika saya bergegas ke daerah belantara di barat laut, saya khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan orang-orang barbar di sana." Petik 2. Luo Chen tidak terlalu terkejut. Lord Grim adalah guru Akademi Liu Yun, dan Akademi Liu Yun sampai batas tertentu dapat mewakili keinginan keluarga kerajaan Kekaisaran Liu Yun. Kemunculan tiba-tiba seorang guru Akademi Liu Yun di daerah Manghuang di barat laut memang mudah membuat orang berpikir. Tetapi meskipun aku tidak dapat memasuki daerah liar Mang Barat Laut, para siswa di Akademi tidak memiliki batasan ini. Lord Grim berpikir sejenak. Chong Luoshen berkata, "Jika kamu tidak khawatir tentang kebocoran warisan keluarga Luo, kamu dapat membawa beberapa perguruan tinggi. Para siswa berjalan bersamamu." "Aku mengerti," Luo Chen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika dia tahu warisan keluarga Luo, dia tidak akan dapat pergi dalam 2 hari ini. Bagaimanapun, tubuh Luo Qingsui yang terbuat dari salju yang jatuh sedang berevolusi menuju tingkat fisik khusus yang lebih tinggi. Luo Chen juga ingin tahu apakah Luo Qingsui dapat berubah untuk tubuh es beku yang sebenarnya. Berita itu telah diberitahukan, kamu memutuskan kapan kamu ingin pergi, tetapi lebih baik tidak menunda terlalu lama. Lord Grim melihat ekspresi Luo Chen dan mungkin menebak apa yang dipikirkannya, dan segera tersenyum. Bagaimanapun, barat laut, daerah Manghuang bukanlah wilayah ras manusiaku, dan tidak ada yang tahu apakah sesuatu akan terjadi. Setelah berbicara, sebelum Luo Chen dapat berbicara, Lord Grim membubarkan formasi di sekelilingnya, dan sosoknya melintas sebelum menghilang. Luo Chen merenung sejenak, dan bergegas langsung menuju Gua Xuanbing Haosan. Luo Qingsui sekarang berada di luar Gua Xuanbing, dan para senior Akademi Liu Yun akan melindunginya. Kebetulan kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Untuk mencegah orang lain menyelinap padanya, Luo Chen merasa bahwa dia harus membiarkan para senior Akademi Liu Yun. "Lindungi dirimu lebih baik." Selama 2 hari berikutnya, Luo Chen tinggal di gunung belakang. Meskipun pedang yang telah dia potong selama pertempuran sebelumnya melawan Guyu sangat menakjubkan, itu tidak meringankan serangan baliknya. Jianjing adalah benda yang ditinggalkan oleh leluhur Jian,
kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh dari apa yang dapat ditanggung Luo Chen sekarang. Menggunakan kekuatan Jianjing untuk menebas pedang itu, Luo Chen menderita banyak luka gelap. Untungnya, teknik kultivasi Luo Chen adalah hasil dari perpaduan berbagai seni mendalam dan metode sihir, yang memiliki efek ajaib dalam memperkuat fondasi. Jika tidak, luka tersembunyi di tubuh ini dapat sepenuhnya menghancurkan jalan seni bela diri Luo Chen di masa depan. Panggil, perlahan-lahan menghembuskan napas keruh, Luo Chen membuka matanya dan berdiri. Akhirnya, aku telah memperbaiki semua luka tersembunyi di tubuh. Luo Chen merasakan situasinya sendiri, dan kemudian dia merasa lega, dan berkata dalam hatinya, sepertinya aku tidak dapat menggunakan kristal pedang sebagai pilihan terakhir di masa depan. Kekuatanku saat ini masih terlalu lemah. Sedikit memikirkan hal ini, Luo Chen memfitnah, dan tidak ada hadiah untuk membunuh sistem Bon Yu. Meskipun Xuan Yuan'ao mengerahkan sebagian besar kekuatannya dalam hal ini, dia tetap menyakiti Guyu. Tuan rumah hanya membunuh klon Guyu, dan tubuhnya masih hidup, dan kehilangan klon tidak berpengaruh padanya, jadi tidak ada hadiah yang akan diberikan. Seolah mendengar keluhan Luo Chen, suara sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Wajah Luo Chen menjadi sangat muram saat mendengar perintah sistem. Meskipun dari percakapan antara Xuan Yuan'ao dan Guyu sebelumnya, dia telah menebak bahwa Guyu lebih dari sekadar klon. Namun dalam benak Luo Chen, meskipun Guyu dan Xuan Yuan'ao sama-sama kuat di level yang sama, mereka meledakkan klon dari ranah martial sovereign, bagaimanapun juga, itu seharusnya memiliki pengaruh padanya. Namun, dilihat dari perintah sistem, setelah klon Guyu meledakkan dirinya sendiri, itu tidak berpengaruh sama sekali. Sepertinya sesuatu akan dilakukan di masa depan, pikir Luo Chen dalam hati. Luo Chen tidak akan berpikir bahwa Bon Yu akan melepaskannya, pelaku yang menyebabkan klon peledakan diri Bon Yu. Ketika dia menjadi sasaran ras Bon yang kuat yang setidaknya berada di alam Saint King, kemungkinan besar alam Saint Lord, Luo Chen merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, meskipun dia memiliki semua jenis kartu truf, dia tetap hanya memiliki jiwa seni bela diri tingkat 2. Ketika kesenjangan ranah terlalu besar, tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Untungnya, dia tidak menggunakan tangan belakangnya yang telah dipersiapkan untuk pergi ke Abyss of Burial Heaven. Jika Guyu benar-benar mengabaikan identitasnya dan secara pribadi mengambil tindakan terhadapnya, dengan gulungan teleportasi titik tetap dan boneka ganda, dia juga akan dapat melarikan diri. Kamu harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Luo Chen merasa ingin meningkatkan kekuatannya ketika dia berpikir untuk menjadi sasaran oleh pembangkit tenaga listrik Bon Rache yang setidaknya berada di alam Saint King. Ketika Luo Chen sedang berpikir keras, Luo Kingsui, yang dibekukan oleh es tidak jauh, tiba-tiba memancarkan hawa dingin yang mengerikan, dan serangkaian retakan halus muncul di Xuanbing yang menyegel Luo Kingsui. Para pejabat senior Akademi Liu Yun yang bersembunyi di sekitarnya terkejut oleh gerakan itu, dan mereka semua muncul bersama, memperhatikan Luo Kingsui. Luo Chen juga terganggu oleh gerakan ini, menoleh untuk melihat Luo Kingsui, dengan sedikit harapan di matanya. Kaca, kaca, suara retakan halus terdengar, dan retakan pada es yang dalam di sekitar Luo Kingsui menjadi lebih padat, dan kemudian di bawah perhatian semua orang, retakan itu pecah berkeping-keping. Rasa dingin yang menakjubkan menyebar dengan puing-puing es yang tersebar, membentuk lingkaran seputih salju, menyebar ke sekeliling, dan tanah ditutupi dengan embun beku samar kemanapun ia lewat. Luo Chen langsung mendesak langkah langit, sosoknya melintas, dan dia muncul di samping Luo Kingsui, merasakan hawa dingin yang mencengangkan dari tubuh Luo Kingsui, dan wajah Luo Chen sedikit lebih tersenyum. Selamat kepada saudari Sue, fisik khususnya berhasil dipromosikan. Luo Chen tersenyum pada Luo Kingsui dan berkata dengan lembut. Melihat penampilan Luo Chen, ekspresi dingin Luo Kingsui segera melunak, dan berkata dengan lembut, kali ini, berkat harta karun yang kau bawa kembali, kalau tidak, aku tidak akan seberuntung ini. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan lembut, sekarang keluarga Luo bergantung padamu, aku, dan lelaki tua itu untuk dukungan, tentu saja tidak perlu terlalu peduli di antara kita. Belum lagi ini, lelaki tua itu mengirim pesan sebelumnya bahwa dia membuka warisan keluarga Luo di Kabupaten Manghuang Barat Laut dan membiarkanku pergi ke sana. Sekarang setelah kau menyelesaikan retretmu, saudari Sue, lebih baik pergi ke Kabupaten Manghuang Barat Laut bersamaku. Kapan kita akan pergi? Luo Kingsui mengerang sebentar,
lalu mengangguk dengan lembut dan berkata, "Tunggu sampai aku selesai menghubungi para senior Wangxi," kata Luo Chen sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. "Setelah memasuki Meng Tianggudi, aku berutang budi pada keluarga Wang, dan lebih baik membayarnya kembali sesegera mungkin." Meskipun Luo Chen menyempurnakan pil ketertelusuran untuk membantu Putri Beihai Yun Suemei menerobos ke alam raja, tetapi cinta pribadi Wang Wuxin ini telah membayarnya kembali dengan pedang Streamer. Jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, Luo Chen masih berutang budi kepada keluarga Wang. Bagaimanapun, Meng Tianggudi bertanggung jawab atas keluarga Wang selama hampir 1000 tahun. Luo Chen diam-diam membuka pintu belakang di Meng Tianggudi, agak menyesal kepada keluarga Wang jika Luo Chen dan Wang Xi tidak memiliki banyak persahabatan, bahkan jika mereka saling bermusuhan seperti keluarga Xiao, Luo Chen secara alami tidak akan mempedulikannya. Namun masalahnya adalah Wang Xi memiliki hubungan yang baik dengannya, dan putra Pangeran Beihai itu memiliki kecenderungan untuk mengubahnya menjadi pendukung nomor satu Luo Chen. Dalam hal ini, Luo Chen benar-benar tidak malu untuk bermimpi diam-diam. "Ambillah sendiri. Kali ini, saya membawa Wang Xi dan yang lainnya untuk memulai warisan keluarga Luo di Kabupaten Manghuang, Tiongkok Barat Laut. Pertama, dia bisa mendapatkan beberapa pembantu, dan kedua, dia bisa membalas budi yang diberikan kepada Wang Xi." Bagi Luo Chen, ini adalah masalah membunuh dua burung dengan satu batu. Mengapa dia tidak melakukannya? Yah, Wang Xi lahir di keluarga kerajaan Laut Utara, dan dia juga tampaknya memiliki fisik yang istimewa, tetapi dia adalah penolong yang baik. Luo Qingsui mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan lembut, "Selain itu, Ye Changli dan Zhang Juechen adalah milik mereka. Kekuatannya juga bagus, tetapi kamu bisa menyatukannya." Luo Chen tertawa ketika mendengar kata-kata itu, dia berencana untuk melakukan hal yang sama. Tak perlu dikatakan, Ye Changli, tuan muda keluarga Ye adalah patriark masa depan keluarga Ye Fuling. Sumber daya di tangannya jauh di luar perbandingan, dan Zhang Juechen terlahir dengan pedang, meskipun di belakangnya hanya seorang raja pedang, tetapi bakatnya sepenuhnya layak untuk investasi Luo Chen. Memanfaatkan kesempatan pergi ke daerah Mang Desolate Barat Laut untuk memulai warisan keluarga Luo untuk menjual bantuan kepada Ye Changli dan Zhang Juechen juga merupakan hal yang baik bagi Luo Chen. Terutama leluhur keluarga Ye di Fuling adalah Ye Tingchao, salah satu dari 7 kaisar bela diri yang mendirikan kekaisaran Liu Yun bersama dengan Kaisar Yun pertama. Kekuatan leluhur keluarga Ye hanya berada di urutan kedua setelah Yun Huang pertama, leluhur keluarga Luo, Luo Jingcheng dan saudara-saudara Luo Lingyun. Warisannya juga sangat lengkap, dan ini juga merupakan keluarga Fuling Ye yang masih dapat berada di Liu Yun hari ini. Alasan utama kekaisaran tetap terpisah. 6 keluarga besar pada saat itu, apakah itu keluarga Su atau keluarga Xiao, atau keluarga Xiao dan keluarga Yun kekaisaran, atau Akademi Liu Yun, kekuatan utama mereka semuanya berada di ibu kota kekaisaran Liu Yun. Ini bukan hanya simbol status, tetapi juga belenggu. Kekuatan mereka terbatas pada ibu kota kekaisaran awan mengalir. Pengaruh mereka terhadap dunia luar hanya terbatas pada tentakel yang terentang, tetapi tentakel itu dapat terputus kapan saja. Bahkan keluarga Su, ibu kota kekaisaran Liu Yun, yang menguasai seni bela diri Liu Yun, sebenarnya adalah kekuatan tempur terpenting di ibu kota kekaisaran Liu Yun. Adapun seni bela diri Liu Yun di industri lain di luar ibu kota kekaisaran, seorang kaisar bela diri dapat dengan mudah menghancurkannya sepenuhnya. Namun, keluarga Ye berbeda. Keluarga Ye Fuling adalah satu-satunya kekuatan di antara 5 keluarga besar yang tidak berada di ibu kota kekaisaran Liu Yun ketika kekaisaran Liu Yun didirikan. Selama ribuan tahun, selain kehancuran keluarga Luo, 4 kekuatan yang tersisa dari 5 keluarga besar yang tersisa di ibu kota kekaisaran dapat dikatakan saling mengenal dengan baik dan mengetahui kartu masing-masing dengan sangat baik. Hanya keluarga Ye Fuling yang tersembunyi di bawah tabir misteri. Tidak seorang pun tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapai keluarga Ye Fuling setelah ribuan tahun curah hujan. Oleh karena itu, bagi Luo Chen, persahabatan yang baik dengan keluarga Ye akan bermanfaat tetapi tidak merugikan. Selain itu, hubungannya saat ini dengan Ye Changli juga baik. Luo Chen tentu saja tidak keberatan menjual Ye Changli sebagai bantuan. "Saudari Sue, pertama-tama konsolidasikan kultivasimu. Aku akan menghubungi Ye Changli dan yang lainnya." Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak ragu lagi. Setelah menoleh ke Luo Qingsui dan berkata, dia segera mulai melangkah ke langit, dan dengan cepat menjadi bugar.
Dia menghilang di pegunungan belakang. Setelah melihat ini, Luo Qingsui tersenyum tipis, dan bergumam, Xiao Chen benar-benar telah tumbuh banyak, dan aku tidak perlu khawatir tidak ada seorang pun dari keluarga Luo yang akan memimpin. Setelah berbicara, sosok Luo Qingsui melintas, dan saat berikutnya, sosok Luo Qingsui juga menghilang 5 hari kemudian, di dalam perbatasan Kabupaten Manghuang di barat laut, beberapa siluet dengan cepat mendekat dari kejauhan, dan segera memasuki perbatasan Kabupaten Manghuang. Apakah ini Kabupaten Manghuang? Luo Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada pegunungan yang terus-menerus di sekelilingnya, dan ada kekuatan aneh yang samar-samar menyebar di tanah sekitarnya, dan dia berkata dengan lembut. Ya, Ye Changli mengangguk, dan berkata dengan ekspresi bermartabat, Kabupaten Manghuang Barat Laut selalu menjadi tempat di luar kendali Kekaisaran Liu Yun. Lingkungan di sini juga terus-menerus diubah oleh orang-orang barbar yang tinggal di Kabupaten Manghuang menjadi tempat yang cocok. Lingkungan tempat tinggal orang-orang barbar. Dikatakan bahwa orang barbar terutama mengolah kekuatan vitalitas dan darah, dan tubuh setiap orang barbar sangat kuat, jadi begitu ada konflik dengan orang barbar, jangan bertarung dengan orang barbar. Zhang Juechen di samping menjawab, tuanku dulu berperang melawan raja orang barbar di Kabupaten Manghuang Barat Laut, dan hampir kalah dari raja orang barbar ketika dia meremehkan musuh. Mendengar perkataan Zhang Juechen, Luo Chen dan yang lainnya tampak serius. Mereka tentu saja tidak asing dengan guru Zhang Juechen. Kaisar Pedang Lingtian dari Kekaisaran Liu Yun, yang dikenal sebagai Kekaisaran Liu Yun, dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik generasi lama yang terkenal di Kekaisaran Liu Yun. Pembangkit tenaga listrik seperti itu di ranah Kaisar Pedang hampir dikalahkan. Di tangan seorang raja barbar, ini menunjukkan betapa menakjubkannya kekuatan klan barbar. Orang barbar tidak begitu menakutkan, Luo Qingsui menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara dingin, orang barbar yang belum mengembangkan penghalang darah bukanlah lawan dari para pejuang dengan level yang sama. Di Kabupaten Manghuang Barat Laut, mereka telah mengembangkan penghalang darah. Semua rintangan adalah para jenius barbar, dan dalam keadaan normal kami tidak mudah ditemui. Kakak senior Luo benar, Ye Changli mengangguk dan berkata sambil tersenyum, meskipun orang barbar itu kuat, kami tidak buruk. Jika kami benar-benar bertarung, kami seharusnya tidak kalah di ranah yang sama. Luo Chen tidak berbicara, tatapannya menyapu dari sekeliling, dan akhirnya dia tertuju pada sebuah batu besar. Di bawah batu besar itu, dekat dengan tanah, ada lambang keluarga Luo yang samar. Lambang keluarga itu sangat tersembunyi. Jika bukan karena kekuatan jiwa Luo Chen yang luar biasa, ditambah dengan penjelajahannya yang cermat, saya khawatir bahkan Luo Chen tidak akan menyadarinya. Keberadaan lambang klan itu, orang tua itu berhati-hati, Luo Chen menggelengkan kepalanya, sosoknya melintas, dan dia muncul di depan batu besar itu, tenggelam dalam dantiannya, dan menyingkirkan batu besar itu. Sebuah kotak brokat muncul di tempat batu besar itu sebelumnya berada, dan di sana juga terdapat lambang keluarga Luo yang dangkal. Xiao Chen, apa yang kau temukan? Suara Luo Qingsui terdengar dari kejauhan tanpa jejak fluktuasi. Peta yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu, Luo Chen membuka kotak brokat di tangannya dan berkata kepada Luo Qingsui. Ye Changli dan yang lainnya dengan cepat mengelilinginya ketika mendengar kata-kata itu, Luo Chen tidak menyembunyikan apapun, dan langsung membentangkan peta itu di depan semua orang. Ada banyak gunung dan sungai di peta itu, dan sebuah lingkaran merah digambar dengan cinabar di mana sebuah gunung tinggi yang menyerupai tongkat kerajaan berada. Tempat ini, melihat lokasi lingkaran merah itu, alis Ye Changli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ekspresinya agak serius. Apakah ada yang salah dengan tempat ini? Melihat ekspresi Ye Changli, jantung Luo Chen berdebar kencang dan dia bertanya dengan cepat. Ada yang salah? Ye Changli menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata kepada semua orang, seberapa banyak yang kalian ketahui tentang orang barbar. Orang barbar didasarkan pada suku, dan setiap suku barbar memiliki roh leluhur. Hal ini juga menyebabkan orang barbar memiliki metode yang aneh dan tidak terduga. Wang Xi di samping berkata setelah mendengar ini, alasan mengapa orang barbar dapat memiliki tempat di antara 100 klan, kemampuan ini juga merupakan alasan yang sangat penting. Ya, Ye Changli mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu, senior-senior, tahukah Anda, dari mana roh leluhur yang disembah oleh suku barbar berasal? Ye Suedi, maksud Anda, Wang Xi dan yang lainnya bukanlah orang bodoh.
Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar suara Ye Changli yang tidak selaras, dan langsung terkejut, roh leluhur suku barbar semuanya berasal dari gunung yang dikelilingi oleh lingkaran merah. Ye Changli mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, gunung itu adalah gunung suci orang-orang barbar, tempat mayat-mayat orang barbar yang kuat yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan, dan begitu orang barbar ingin mendirikan suku, mereka akan mendaki gunung suci. Berusaha mendapatkan persetujuan dari roh leluhur di gunung suci untuk mendirikan suku. Wangsi dan yang lainnya menghela napas lega ketika mendengar ini. Mereka tentu tahu apa maksud kata-kata Ye Changli. Jika tempat yang ditunjuk peta itu benar-benar gunung yang tampak seperti tongkat kerajaan, bukankah mereka akan mengirimkannya sendiri kepada orang mati? Ekspresi Luo Chen tetap sama, meskipun dia tahu bahwa lokasi lingkaran merah itu adalah gunung suci barbar. Ekspresi Luo Chen sama sekali tidak berubah, seolah-olah dia sudah menebaknya. Kakak Sue Luo, tidakkah menurutmu itu aneh? Zhang Juechen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi Luo Chen, dan bertanya dengan bingung. Jika Luo Qingsui tidak terkejut, Zhang Juechen tentu saja tidak akan terkejut. Bagaimanapun, kekuatan Luo Qingsui ditempatkan di sini, ditambah dengan citra Dewi Gunung Es yang selalu diberikan Luo Qingsui kepada orang-orang, dan mudah bagi orang untuk memperlakukan Luo Qingsui terhubung dengan Chu Bian Buzen. Sebaliknya, Luo Chen selalu mudah memberi orang perasaan yang tidak dapat diandalkan. Bagaimanapun, Luo Chen terlalu muda, dan selalu memberi orang perasaan yang samar dan tidak nyata. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, ketika dia melihat gunung seperti tongkat kerajaan di peta, Luo Chen memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Berbicara tentang pemahaman orang-orang barbar, Luo Chen, yang memiliki leluhur pedang Jianjing, tidak kalah dengan Ye Changli dan yang lainnya, tetapi harus lebih jelas tentang apa yang diwakili oleh gunung suci orang-orang barbar. Luo Chen bahkan lebih jelas dalam hatinya. Namun, Luo Chen tidak terkejut. Pada awalnya, keluarga Luo mengalami kemunduran. Untuk mencegah kekuatan lain dari Kekaisaran Liu Yun mengingininya, para pemimpin senior keluarga Luo saat ini secara alami akan menemukan cara untuk menjaga warisan keluarga Luo di tempat yang paling berbahaya. Dan di daerah barat laut yang liar ini, apakah ada tempat yang lebih berbahaya daripada gunung suci orang-orang barbar? Tidak heran orang tua itu tidak dapat mengambil warisan keluarga Luo, dan aku masih memerlukan bantuanku. Luo Chen menghela nafas diam-diam ketika memikirkan hal ini. Kali ini untuk warisan keluarga Luoku. Jika kalian merasa itu berbahaya, kalian tidak perlu mengambil risiko, kata Luo Qingsui tiba-tiba, suaranya dingin dan tanpa fluktuasi apapun. Mulut Zhang Juechen dan ketiganya sedikit berkedut. Meskipun mereka tahu bahwa kata-kata Luo Qingsui bermaksud baik, mereka selalu merasa sedikit canggung ketika kata-kata Luo Qingsui keluar. Kakak senior Luo juga meremehkan kita. Ye Changli menggelengkan kepalanya dan tersenyum, meskipun gunung suci barbar berbahaya, itu bukanlah jedi yang mematikan. Dengan kekuatan kita, apalagi wilayah barat laut, Kabupaten Manghuang merajalela, tetapi selama Raja Barbar tidak mengambil tindakan, kita seharusnya tidak dalam bahaya apapun. Ye Changli menatap langit tanpa sadar saat berbicara, dengan sedikit rasa iri di matanya. Luo Chen memperhatikan tatapan Ye Changli dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tahu apa yang sedang dilihat Ye Changli. Kecuali Jin Yu yang dikirim untuk menjaga langit di atas, mungkin tidak ada lagi yang bisa memberi Ye Changli begitu banyak kepercayaan diri di daerah liar barat laut ini. Sambil terkekeh, Luo Chen langsung bertanya kepada Jin Yu melalui kontrak jiwa, Jin Yu, apakah kamu menemukan masalah? Tuan, saya belum menemukan kelainan apapun untuk saat ini. Suara Jin Yu terdengar langsung di benak Luo Chen melalui kontrak jiwa. Jika tidak ada masalah, kembalilah dulu. Luo Chen mengerang sejenak, dan berkata, tunggu, kita akan langsung pergi ke Gunung Suci Barbar. Kamu siap bertarung? Saya khawatir akan ada orang barbar di negara raja, dan kamu harus melawan. Tuan, jangan khawatir, bahkan jika Kaisar bergerak, saya dapat dengan mudah menghentikannya. Suara bangga Jin Yu terdengar di benak Luo Chen. Luo Chen juga tidak merasa terkejut. Bagaimanapun, Jin Yu sudah berubah menjadi Jiu Yu Demon Peng, dan kekuatannya tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Kalian pasti tahu bahwa Nine Nether Demon Peng adalah binatang buas yang aneh dan ganas dari 6 reinkarnasi, mengandalkan Nine Nether Flames di tubuhnya, pertarungan lompat katak. Semudah makan dan minum,
Meskipun Jin Yu belum berubah menjadi Nine Nether Demon Peng yang sebenarnya, dia sudah memiliki Nine Nether Underworld Flames yang lengkap. Dengan ranah Jin Yu Nin Stage Demon Venerable, dia dapat dengan mudah menghancurkan Barbarian King, bahkan jika dia melawan Barbarian Emperor. Akan terlalu rendah. Dan di daerah barat laut yang liar ini, hanya ada satu kaisar barbar tingkat 2 yang duduk di kota, dan dengan kekuatan Jin Yu, dia dapat menghadapinya dengan mudah. Sebaliknya, barbar lainnya adalah yang paling merepotkan dan mematikan. Bagaimanapun, Luo Chen dan yang lainnya tidak kuat, dan Luo Chen sendiri tidak berada di ranah seni bela diri tingkat 2, bahkan jika dia mengandalkan kristal pedang di dalam hatinya. Hanya dalam waktu singkat dapat memainkan kekuatan negara raja. Bagi beberapa orang yang tersisa, selain kemampuan Luo Qingshui untuk mengerahkan kekuatan alam mulia dengan mengandalkan tubuh es, Ye Changli, Wang Xi dan Zhang Juechen hanya dapat berhadapan dengan Grandmaster Xiantian. Seorang barbar di alam seni bela diri. Saya harap orang tua itu siap. Luo Chen melihat ke kejauhan dan berkata dalam hatinya, jika tidak, banyak hal baik akan sia-sia. Tepat ketika Luo Chen dalam keadaan kesurupan, terdengar teriakan jelas dari langit, dan kemudian sosok Jin Yu muncul di hadapan semua orang, langsung berubah menjadi bentuk manusia, dan jatuh di belakang Luo Chen dengan ekspresi hormat. Ayo pergi, Luo Chen tidak ragu-ragu ketika melihatnya. Dia langsung mengikuti rute yang ditandai di peta dan bergegas menuju Gunung Suci Barbar. Melihat gerakan Luo Chen, Ye Changli dan yang lainnya sama sekali tidak ragu-ragu, menyebarkan keterampilan tubuh mereka tepat di belakang Luo Chen, dan sekelompok orang itu dengan cepat menghilang. Tidak lama setelah beberapa orang itu pergi, beberapa pria berpakaian hitam yang memancarkan aura yang mencengangkan tiba-tiba menyerbu dari kejauhan. Setelah menjelajahi tempat itu, pemimpin itu menarik topengnya dan berkata dengan dingin, lihatlah pemburu jiwa. Anak itu harus pergi ke Gunung Suci Barbar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pria berpakaian hitam lainnya berkata dengan ekspresi serius, daerah liar barat laut ini awalnya adalah wilayah orang-orang barbar. Kita telah mengambil banyak risiko dengan memasuki tempat ini dengan gegabah. Jika kita menerobos masuk ke Gunung Suci orang-orang barbar lagi, saya khawatir akan terjadi kecelakaan. Tuan muda kedua menjelaskan kepada kita bahwa kita harus memenggal kepala anak laki-laki bernama Luo Chen. Pria berpakaian hitam lainnya melepas syalnya dan berkata dengan serius, anak laki-laki itu mungkin adalah sisa-sisa keluarga Luo, ditambah tuan muda kedua dan sudah ada situasi yang tak ada habisnya antara anak itu, dan membiarkan anak itu tumbuh dewasa bukanlah hal yang baik bagi kita. Mengejar, pria berkepala hitam itu mengerang sejenak ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara yang dalam, kita memiliki tanda kekuatan yang diberikan oleh leluhur kita. Bahkan jika kita menghadapi bahaya, kita dapat mundur dengan seluruh tubuh. Anak Luo Chen dan keturunan keluarga Ye Wang dicegat dan dibunuh di daerah liar ini. Ketika Luo Chen dan yang lainnya berjalan di tengah jalan, Jin Yu tiba-tiba berhenti, niat membunuh sekilas terpancar di matanya. Jin Yu, ada apa? Luo Chen langsung bertanya-tanya ketika melihat ketidaknormalan Jin Yu. Tuan, tanda yang aku tinggalkan telah terpicu. Jin Yu menatap Luo Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, seseorang mengikuti kita secara diam-diam, bukan orang barbar. Mendengar kata-kata Jin Yu, wajah Luo Chen juga menjadi sangat muram, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu tahu siapa itu? Karena dia berada di Kabupaten Manghuang, Luo Chen tidak berani bersantai. Dia memerintahkan Jin Yu untuk meninggalkan tanda di sepanjang jalan sebagai peringatan. Awalnya, Luo Chen hanya ingin berjaga-jaga terhadap orang-orang barbar. Bagaimanapun, dia tidak terbiasa dengan Kabupaten Manghuang. Dikelilingi, dengan tanda yang ditinggalkan Jin Yu, dia juga dapat merespons dengan cepat. Hanya saja Luo Chen tidak menyangka bahwa tanda yang ditinggalkannya tidak menunggu orang-orang barbar, tetapi malah menunggu penguntit. Tuan, tunggu sebentar, saya akan berbagi penglihatan dengan Anda. Jin Yu mendengar kata-kata itu dan berkata kepada Luo Chen, lalu tangan Jin Yu dengan cepat membentuk segel, dan ada fluktuasi spiritual samar di udara, lalu menghilang. Luo Chen hanya merasakan sekuntum bunga tiba-tiba muncul di depannya, dan sebuah gambar 100 mil jauhnya muncul di benaknya, dan hanya 4 orang berpakaian hitam yang dengan hati-hati mengikuti jalan yang telah mereka lalui. Benar saja, seseorang mengikuti. Ekspresi Luo Chen mengembun, dan dia fokus mengamati keempat pria berpakaian hitam itu, dan dia dengan cepat menemukan petunjuknya. Orang-orang dari keluarga Xiao benar-benar anjing yang tidak bisa berubah memakan kotoran,
Luo Chen menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya ke arah Jin Yu, dan berkata dengan dingin, Jin Yu, hapus berbagi visual, aku tahu siapa yang mengikuti kita. Apakah para pembunuh balai perburuan keluarga Xiao mengejar Kabupaten Manhuang? Ekspresi Ye Changli dan yang lainnya juga tenggelam ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen. Baiklah, Luo Chen mengangguk, lalu cahaya tajam melintas di matanya, dan berkata dengan dingin, keluarga Xiao seharusnya mencoba menyalahkan orang-orang barbar itu. Saat itu, kita juga tidak akan memiliki bukti, bahkan jika kekuatan di belakang kita ingin menyerang keluarga Xiao. Aku tidak dapat menemukan alasannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wang Xi memancarkan niat membunuh yang kuat, dan berkata dengan suara dingin, apakah kita membunuh para pembunuh aula perburuan itu? Tidak perlu bagi kita untuk mengambil tindakan. Luo Chen sedikit berkedut, dengan senyum senhan di wajahnya, dengan dingin berkata, karena keluarga Xiao ingin menanam orang-orang barbar, kita juga bisa membunuh dengan pisau. Sue Di Luo, apa maksudmu? Mendengar kata-kata Luo Chen, mata Wang Xi berbinar, dan niat membunuh di tubuhnya menghilang banyak. Hehe tersenyum, biarkan pembunuh keluarga Xiao membantu kita menarik daya tembak orang-orang barbar. Ya, Luo Chen mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pembunuh keluarga Xiao melacak kita. Itu pasti dupa pemburu jiwa rahasia keluarga Xiao. Dupa pemburu jiwa itu sangat tersembunyi dan tidak memiliki aroma. Rahasia induksi rumah. Namun, meskipun dupa pemburu jiwa ini disembunyikan, kekurangannya juga jelas, yaitu, dupa pemburu jiwa hanya dapat bertahan selama 10 hari, dan tidak akan berlaku setelah 10 hari. Hanya keluarga Xiao dan saya yang baru-baru ini berhubungan. Seharusnya ketika saya berada di luar menara pengadilan ketika Xiao Lei memanfaatkan saya untuk tidak memperhatikan dupa pemburu jiwa yang tertinggal di tubuh saya. Petik 2. Orang-orang dari keluarga Xiao masih melakukan ini. Zhang Juechen tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dengan suara rendah ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Xiao Chen, kamu seharusnya memiliki cara untuk memecahkan dupa pemburu jiwa, kan? Luo Qingsui di samping tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Luo Chen mengangguk pelan, kilatan cahaya melintas di matanya, dan menatap ke arah beberapa pembunuh balai perburuan keluarga Xiao dengan ekspresi jijik. Aku tahu sebuah metode rahasia yang disebut aroma jiwa yang menginspirasi, yang dapat menirukan aura aroma pengejaran jiwa, Luo Chen menyapu kerumunan dan berkata dengan lembut. Meskipun aroma pengejaran jiwa oleh keluarga Xiao adalah rahasia, itu sebenarnya bukan metode yang diciptakan oleh keluarga Xiao. Dupa pengejaran jiwa ini berasal dari cabang keluarga hantu dari suku hantu. Sebagai yang paling ahli dalam melacak dan membunuh suku hantu, keluarga hantu mengandalkan dupa ini. Dan dupa pengejaran jiwa ini juga merupakan rahasia yang tak terucapkan dari keluarga hantu, bahkan di cabang keluarga hantu lainnya, hanya sedikit yang dapat mempelajari dupa pengejaran jiwa. Jika bukan karena leluhur pedang yang telah membunuh beberapa orang kuat dari keluarga hantu, dan menguasai metode rahasia dupa pengejaran jiwa dengan mencari jiwa secara paksa, Luo Chen tidak akan memahami metode rahasia ini. Setelah menguasai metode rahasia dupa pengejaran jiwa, leluhur Jian menciptakan metode rahasia dupa jiwa yang menginspirasi untuk mengganggu dupa pengejaran jiwa. Namun, dengan kekuatan leluhur Jian, dia belum menemukan kemampuan untuk menggunakan Yin Hun Xiang untuk mengganggu para penguasa keluarga hantu, jadi metode rahasia ini menjadi hambar di tangan Jiansu. Namun, bagi Luo Chen, teknik rahasia hambar bagi leluhur Jian ini adalah alat paling ampuh untuk membunuh keluarga Xiao. Luo Qingsui dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Mendengar kata-kata Luo Chen, dia dengan cepat menebak apa yang dimaksud Luo Chen, dan ada senyum sombong di wajahnya. Nanti, aku akan menggunakan metode rahasia menarik jiwa dan dupa untuk membimbing pembunuh keluarga Xiao ke arah Gunung Suci Barbar. Kita akan mengikuti mereka dan membiarkan mereka menjelajahi jalan untuk kita. Luo Chen menatap kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi sebelum itu, kalian harus pergi ke tempat lain untuk menghindarinya. Setelah berbicara, Luo Chen membalik pergelangan tangannya, dan gulungan ratu muncul di tangannya. Luo Chen langsung menyuntikkan beberapa elemen pedang ke dalam gulungan ratu, dan portal ilusi muncul dari udara tipis. Tanpa ragu-ragu, Luo Qingsui langsung melangkah ke portal ilusi. Ye Changli dan yang lainnya tidak ragu-ragu saat melihatnya, dan dengan cepat melewati portal ilusi, tetapi sosok punggungnya menghilang. Setelah melihat ini, Luo Chen menatap Jin Yu dan berkata dengan suara yang dalam, Jin Yu,
aku akan mengandalkanmu selanjutnya, dan melemparkan dupa pembangkit jiwaku ke Gunung Suci Barbar. Tuan, jangan khawatir, Jin Yu mengangguk dan tersenyum, sederhana saja. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi saat mendengar kata-kata itu. Dia menemukan sebuah batu dari samping, dan kemudian, menurut informasi yang tercatat di Jianjing, mengoperasikan metode rahasia untuk menarik jiwa. Gelombang energi spiritual samar terpancar dari tubuh Luo Chen dan bergegas menuju batu di tangan Luo Chen. Tak lama kemudian, batu di tangan Luo Chen mulai bergetar sedikit, mengirimkan fluktuasi aneh keluar. Luo Chen tersenyum saat melihatnya, dan melemparkan batu itu ke Jin Yu, lalu menemukan tempat tersembunyi untuk menyembunyikan gulungan gambar Ratu Huang, dan melangkah ke portal ilusi. Mengikuti gerakan Luo Chen, portal ilusi itu langsung menghilang. Jin Yu tidak ragu untuk meraih batu yang dilemparkan Luo Chen kepadanya dan dengan cepat terbang menuju Gunung Suci Barbar. Lebih dari 100 mil jauhnya, beberapa pembunuh keluarga Xiao tiba-tiba berhenti dan saling memandang, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Kelompok anak laki-laki itu menemukan bahwa kita mengikuti mereka. Pria berkepala hitam itu memiliki ekspresi serius di balik sapu tangannya. Seharusnya tidak, orang berpakaian hitam lainnya membalas, Cui Hunxiang sangat tertutup. Selain keluarga Xiaoku, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan Cui Hunxiang. Mustahil bagi anak-anak itu untuk menemukan keberadaan wewangian jiwa Cui Hunxiang. Lalu bagaimana kau menjelaskan bahwa sekelompok anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi gila? Pria berkepala hitam itu mengerutkan kening, wajahnya sedikit jelek. Dengan induksi metode rahasia, dia dapat dengan mudah merasakan bau dupa pemburu semakin jauh darinya, dan kecepatannya terlalu cepat, sama sekali tidak seperti perjalanan biasa. Perjalanan itu tenang dan tidak ada orang barbar. Oleh karena itu, pria berkepala hitam itu secara langsung mengesampingkan kemungkinan Luo Chen dan yang lainnya dikejar oleh orang barbar. Selain itu, hanya Luo Chen dan yang lainnya yang menyadari kemungkinan dupa pemburu jiwa. Mungkin ada sesuatu yang mendesak, kan? Seorang pria berpakaian hitam melengkungkan bibirnya dan tidak peduli, "Bos, kau terlalu curiga. Orang terkuat dalam kelompok itu adalah seni bela diri kelas 2, bagaimana dia bisa merasakan dupa pemburu jiwa?" Tidak ada salahnya untuk berhati-hati, pria berkepala hitam itu melirik orang yang sedang berbicara, dan berkata dengan dingin, "Aku bisa hidup sampai hari ini dengan berhati-hati." Mendengar perkataan pria berkepala hitam itu, pria-pria berpakaian hitam lainnya langsung terdiam. Setelah beberapa saat, pria berkepala hitam itu menatap orang-orang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Pergi lihat situasi sendiri dulu. Kalau aku curiga, wajar saja. Kalau kelompok anak laki-laki itu benar-benar menyadari kita ada di sini, ikuti saja secara diam-diam, aku khawatir akan ada cabang. Aku akan pergi." Pria berpakaian hitam yang sebelumnya tidak berbicara tiba-tiba berkata dengan ekspresi tenang. "Juga, Xiao Xi, kamu selalu tenang, sudah tepat bagimu untuk menyelidiki." Pria berpakaian hitam itu mengangguk dan tertawa. Pria berpakaian hitam, yang dikenal sebagai si kecil, tidak ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu. Sosoknya melesat, dan dia mengejar langsung ke arah jalan yang dilalui Luo Chen dan yang lainnya. Setelah menjarah lebih dari 10 mil, empat kecil berhenti dan melihat sekeliling, lalu melepas handuknya, melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan mencibir, "Sama seperti kelompok sampah ini, kamu ingin melacak tuan kecil. Kebetulan saja tuan itu sekarang membutuhkan umpan meriam di Gunung Suci Barbar untuk menarik perhatian para tuan barbar, jadi tidak apa-apa untuk menarik mereka sebagai umpan meriam." Setelah selesai berbicara, empat kecil mengenakan handuk lagi, menyapu ke depan sejauh puluhan mil, dan setelah berpura-pura menyelidiki, baru kemudian kembali ke tempat beberapa orang berpakaian hitam itu berada. "Si kecil, bagaimana situasinya?" Pria berkepala hitam itu segera bertanya ketika melihat si kecil kembali. Sekelompok anak laki-laki itu seharusnya menyadari keberadaan dupa pemburu jiwa, orang berpakaian hitam. Si kecil memandang orang berpakaian hitam yang dipimpinnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku belum melihat jejak pertempuran apapun setelah mengejar di sepanjang jalan, kecuali anak-anak laki-laki itu menyadari bahwa tidak ada kemungkinan lain selain dupa untuk mengejar jiwa." "Benar saja." Pria berkepala hitam itu mengerutkan kening, wajahnya sedikit jelek. "Bos, kurasa kita akan langsung menuju Gunung Suci Barbarian." Pria berpakaian hitam, si kecil, memandang pria berpakaian hitam yang dipimpinnya, dan berkata dengan tegas, menurut arahan yang dipandu oleh dupa pemburu jiwa,
kelompok anak laki-laki itu seharusnya pergi ke gunung orang bijak barbar, dengan kekuatan kita, dapat mencapai mereka selangkah lebih maju. Kita mungkin juga menyiapkan penyergapan di gunung suci orang barbar dan menangkap kelompok anak laki-laki itu secara langsung. Rencana ini salah, pria berkepala hitam itu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Gunung suci suku barbar adalah tanah suci suku barbar. Sudah menjadi tabu bagi kita untuk memasuki wilayah barbar. Rumah merekrut musuh yang kuat. Lalu bagaimana jika kita bukan dari keluarga Xiao? Si kecil, orang berpakaian hitam itu tampaknya telah menebak bahwa orang berkepala hitam itu akan berkata demikian. Senyum jahat muncul di sudut mulutnya, matanya setengah menyipit, dan dia berbisik, "Si kecil, apa maksudmu?" Mendengar perkataan Xiao Si, kepala suku berpakaian hitam itu mencerahkan matanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan menyalahkan pasukan lain." Kenapa tidak? Xiao Si memiliki sekilas cahaya di matanya, dan berkata dengan dingin, "Keluarga Ye Fuling, keluarga Raja Beihai, bahkan keluarga Su dari ibu kota kekaisaran, dan keluarga Luo yang hancur, semuanya diambil oleh orang-orang barbar di daerah liar ini. Takut, kita dapat sepenuhnya menyalahkan keluarga-keluarga ini. Lalu Xiao Si, menurutmu kekuatan mana yang kita pura-pura lebih baik?" Kepala suku berpakaian hitam itu merenung sejenak, dan bertanya kepada Xiao Si. "Tentu saja itu adalah keluarga Luo." Xiao Si berkata tanpa ragu-ragu. "Kenapa?" Seorang pria berpakaian hitam bertanya, "Keluarga Luo telah hancur selama lebih dari 100 tahun. Sekarang orang-orang barbar tidak tahu bahwa keluarga Luo seperti itu adalah masalah. Mengapa kita tidak berpura-pura menjadi keluarga Ye Fuling atau keluarga Raja Beihai? Orang-orang, tentu saja agar Tuan mengenali Anda sekilas." Mendengar perkataan pria berpakaian hitam itu, Xiao Si mencibir dalam hatinya, tetapi sedikit penghinaan muncul di wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Bodoh. Kau." Melihat Xiao Si begitu gigih, kulit pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan semangat membunuhnya melonjak. Dia mengarahkan jarinya ke Xiao Si, dan berkata dengan tajam, "Jangan berpikir bahwa bos melindungi kamu dan aku. Aku tidak berani melakukan apapun padamu." Pria yang kasar, Xiao Si melirik pria itu dengan jijik, dan kemudian berkata dengan ringan, "Keluarga Ye Fuling selalu rendah hati. Meskipun orang-orang barbar cemburu pada keluarga ini, mereka tidak pernah berkonflik secara langsung, apalagi keluarga Ye selama ribuan tahun. Tidak ada anggota klan yang pernah memasuki wilayah belantara barat laut. Jika kita menyamar sebagai keluarga Ye, sulit untuk menjamin bahwa orang-orang barbar itu tidak akan curiga. Keluhan antara Raja Laut Utara dan orang barbar tidaklah dangkal. Jika kita berpura-pura menjadi Raja Laut Utara, aku khawatir kita harus menjadi sasaran orang-orang barbar sebelum kita dapat mengambil tindakan terhadap anak-anak itu. Kalau begitu kita bisa berpura-pura menjadi tuan dari keluarga Su." Pria berpakaian hitam itu membalas dengan tidak yakin. Xiao Si menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam itu ketika dia mendengar kata-kata itu, dengan ejekan yang tidak tersamar di wajahnya, seolah-olah sedang melihat orang yang terbelakang mental. Berpura-pura menjadi tuan dari keluarga Su. Mata Xiao Si menyapu kerumunan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Saat dia berkata, tatapan Xiao Si jatuh ke wajah pria berpakaian hitam yang sedang berbicara, dan dia berkata dengan dingin, "Seni bela diri Liu Yun keluarga Su telah terbuka hingga ke perbatasan Kabupaten Mang Desolate. Jika kita berpura-pura menjadi tuan dari keluarga Su, aku khawatir kita akan menarik para petarung yang kuat sejak awal. Berpura-pura menjadi tuan dari keluarga Su, itu sama saja dengan mengebor perangkap itu sendiri. Liu Feng, apakah kau agen rahasia yang dikirim oleh keluarga Su, yang dengan sengaja membawa kita ke dalam perangkap?" Petik 2. Berbicara tentang bagian belakang, Xiao Si sudah penuh dengan aura. Mendengar kata-kata Xiao Si, kepala suku berpakaian hitam itu juga menjadi sangat serius, dan tatapannya pada pria berpakaian hitam bernama Liu Feng sedikit tidak ramah. Karena dia tahu betul bahwa keluarga Su benar-benar orang luar dari kekaisaran awan terapung. Meskipun orang-orang barbar dari daerah Mang Desolate takut pada para ahli keluarga Su, seni bela diri Liu Yun milik keluarga Su berhasil dibuka untuk daerah Mang Desolate dan industri keluarga Su di daerah Mang Huang masih dilindungi oleh orang-orang barbar itu. Jika mereka menyamar sebagai para ahli keluarga Su, begitu identitas mereka terbongkar, mereka mungkin akan dikejar oleh orang barbar dan keluarga Su. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, kepala suku berpakaian hitam itu menatap Liu Feng dengan lebih buruk.
Hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Su tidak harmonis, dan Liu Feng ini biasanya tidak terlihat seperti orang yang tidak punya otak. Kali ini, usulan mendadak semacam ini sangat mungkin untuk secara sengaja menyesatkan mereka kepada Luo Wang dari keluarga Su.